Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar bahasa Inggris melalui cuplikan adegan dari film. Dan di sini ada frasa kata yang kita akan bahas juga, yaitu frasa katanya what the hell. Tapi juga kosakata-kosakata lain yang diucapkan di cuplikan adegan itu kita akan juga bahas gitu, sehingga kalian akan tahu, oh artinya itu. Dan kemudian dengan nonton cuplikan adegan dari film ini kan jadi lebih mudah ya, karena kita melihat situasinya seperti apa, kita jadi tahu cara menggunakannya seperti apa. Karena yang paling susah menurut saya belajar bahasa Inggris adalah ketika kita tahu kata, terus kita nggak tahu cara makainya gimana, akhirnya kita makainya salah gitu loh. Terus biasanya orang bule nggak pakai kayak gitu, tapi kita pakai begitu berdasarkan bahasa Indonesia kita biasanya begini gitu. Akhirnya malah bahasa Inggris kita jadi aneh. Oke, langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Nah ini sebenarnya saya udah membahas juga, membuat artikelnya. Kalau kalian pingin detail, lebih jelas mengenai arti what the hell itu, kalian nanti linknya saya berikan di kotak deskripsi di bagian bawah dari video ini. Nah saya lihat what the hell itu banyak yang diartikan itu. Kalau saya nonton video film-film gitu, what the hell kenapa sih selalu diartikan apaan sih? Apa-apaan sih? Artinya selalu itu, selalu satu. Padahal what the hell itu nggak bisa diartikan sebagai cuman satu doang, nggak ada padanannya gitu loh. Kadang tergantung konteksnya. Konteksnya begini artinya beda. Ntar konteksnya B artinya beda lagi. Konteksnya C artinya beda lagi. Konteksnya D artinya beda lagi gitu loh. Jadi kita mesti lihat situasinya seperti apa gitu. Nah di sini, kalau di sini dibilang bahwa what the hell itu adalah seruan yang digunakan ketika seseorang terkejut, marah, merasa jijik, dan lain-lain. Dengan keterangan seperti itu, nanti what the hell itu bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa-apaan nih gitu. Itu bisa satu. Kemudian bisa juga diterjemahkan apaan sih lo? Bisa dua. Tiga. Bisa juga diterjemahkan sebagai bodo amat gitu. Bisa, tergantung konteksnya, makanya kita mesti lihat situasinya. Bisa juga jadi emang gue pikirin, kenapa sih lo? Kenapa enggak anjir gitu. Kalau itu kayak anjir tuh menunjukkan ketika kaget gitu. What the hell gitu. Kaget dia kaget. What the hell? Kaget dia. Ada sesuatu yang ngagetin. Terus orang bule ngomong gitu, what the hell? Itu kalau di bahasa Indonesia kalau kita kaget kayak gitu, kadang kita ngomong anjir, gitu, kaget gitu. Ya, jadi benar-benar kita harus melihat konteks dan situasinya gitu. Bisa diterjemahkan jadi ya udahlah, buset, apaan sih nih? Itu kita harus lihat dulu situasinya seperti apa, baru nanti kita akan oh ini bisa diterjemahkan gini. Nggak semuanya itu hanya diterjemahkan dengan apa-apaan nih gitu. Apa-apaan nih. What the hell itu nggak artinya selalu apa-apaan nih. Saya ngeliat kok terjemahannya gini sih? Nggak itu sebenarnya gitu. Dia nggak ngelihat situasinya. Oke, yuk kita tonton cuplikan filmnya. Filmnya itu saya ambil dari ini nih, My Name is Earl, season 4 episode 5. Ini filmnya lucu banget ya. Kocak banget, kalian mesti tonton coba. My Name is Earl. Oke, ini di sini. Nah, ini di sini itu nanti di artikel saya. Di artikel saya itu ada ininya. Ada conversationnya, terus ada terjemahannya. Jadi kalian tahu gitu. Oh, ini diterjemahinnya ke sini gitu. Dan ini saya akan jelasin dulu kosakatanya, kita akan belajar juga. Sehingga nanti ketika kalian lihat itu kok terjemahannya jadi gitu ya gitu. Karena saya menerjemahkan, gaya terjemahan saya adalah membuat, biasanya orang Indonesia kalau di posisi itu ngomongnya gimana sih gitu loh. Bukan terjemahan kata per kata gitu. Jadi biasanya jadi kesannya jadi benar-benar bleng, beda banget gitu. Oke ya. Ini di sini jadi ceritanya ini ada cewek di sini, saya kasih lihat dulu aja. Nah ini si Joy ini, dia tuh kemarin baru aja dirampok gitu. Jadi dia setelah itu trauma, bawa pistol kemana-mana gitu. Gara-gara dirampok itu dia jaga diri, bawa pistol kemana-mana. Oke, dan sehingga ketika dia lagi nongkrong di bar tempat suaminya kerja, nah si suaminya ini, yang si ini nih. Nah ini suaminya. Namanya Daryl. Atau disebutnya Crabman di situ, karena dia sering masak kepiting. Atau si restoran itu kalau nggak salah menu spesialnya tuh kepiting, dan dia yang masak. Crabman, manusia kepiting. Kalau kita nyebutnya apa ya? Kita nggak nyebut manusia kepiting biasanya. Biasanya kita ngomong antara
Mas kepiting atau Kang kepiting, tukang kepiting, Kang kepiting, nah, kayak gitu. Itu biasanya kalau orang Indonesia kayak gitu, kalau di Jakarta biasanya begitu. Oke, terus kita tonton aja dulu ya. Terus langsung saya coba terjemahkan juga, kita artikan kosakatanya kita dapatkan di sini. Nah, itu jatuh tuh tongkat biliar. Oke, nah si Joy itu langsung ngeluarin ini pistolnya kan. Everybody freeze. Oke, nah sini sebenarnya everybody itu artinya ada every itu tiap, body itu orang gitu, tiap orang. Everybody setiap orang, tapi kemudian punya arti juga semua orang gitu. Freeze itu membeku. Jadi kalau diartikan kata per kata adalah semuanya membeku gitu, setiap orang membeku gitu. Aneh ya. Nah, tapi itu terjemahan literal, disebutnya literal meaning, terjemahan secara literal, terjemahan secara harfiah, atau terjemahan secara kata per kata, itu seperti itu. Everybody freeze, semuanya membeku. Kalau diterjemahin gitu lumayan nih, aneh. Tapi di sini maksudnya semuanya, kalau kita biasanya kita ngomongnya diam di tempat gitu kan. Diam di tempat gitu. Maksudnya semuanya diam di tempat gitu. Atau kita semuanya ini bisa dihilangin juga. Diam di tempat gitu. Mereka pada ngeluarin senjata semua. Yang baru si Daryl ini, si Crabman. People, it was a pool cue. People, it was a pool cue. People, it was a pool cue. People itu adalah orang-orang gitu. People itu orang-orang. People, orang-orang gitu. Ini kalau terjemahin kata per kata aneh sih. Tapi kita perlu tahu dulu terjemahan kata per kata ini sebelum kita terjemahkan ke gayanya orang Indonesia. Biasa ngomongnya gimana sih? Orang-orang. It was a pool cue. Pool cue itu, ini kalau kalian lihat di translate, Google Translate ya. Pool cue. Isyarat kolam renang terjemahannya. Nah, kalau kalian udah nemu kayak gini terus bingung, ini kok apa sih maksudnya gitu. Coba cari Google pool. Saya biasanya lihat gini, pool cue, lihat apa sih images, coba kita lihat ya. Oh, pool cue tuh ini apa coba? Tongkat biliar gitu kan. Terus kita lihat tadi kan jatuh kan nih. Oh, ya kan? Tongkat biliar kan. Nah, ya udah. People, it was a pool cue. Orang-orang itu bentuk dari bentuk lampau dari it is. It is a pool cue, tapi karena udah terjadi, it was a pool cue. People, it was a pool cue. Orang-orang tadi itu tongkat biliar gitu. Jadi, nah biasanya orang Indonesia ngomong kayak gitu gak sih? Orang-orang itu tadi tongkat biliar gitu. Agak aneh ya. Saya coba ini saya rubah jadi, woi, yang barusan itu tongkat biliar. Woi, yang barusan itu tongkat biliar, karena dia di tengah orang-orang ya. Dia orang-orang pada nodong-nodong begitu, dia perlu teriak gitu. Woi, yang barusan itu tongkat biliar. Kayak gitulah kurang lebih. Put the guns away. Put the guns away. Put the guns away. Put itu letakkan. Tapi kalau dibuat jadi put away, phrasal verb di situ itu jadi singkirkan atau jauhkan. Atau kalau lihat di konteks ini bisa juga diterjemahkan put the guns away. Guns itu senjata. Singkirkan, jauhkan senjata kalian gitu. Atau bisa juga karena di situ di bar gitu kan, bisa juga kalian bilang masukin lagi guys senjata kalian gitu. Bisa kayak gitu. Kalau saya itulah kenapa saya terjemahkan seperti itu. Nah kemudian si Crabman ini dia jalan ke si Joy. What the hell, Joy? What the hell, Joy? What the hell, Joy? Di sini saya perhatiin deh. What the hell, Joy? Kalau saya akan menerjemahkan sebagai, kamu apaan sih, Joy? Gitu. Kamu apaan sih? Kamu ngapain sih, Joy? Apa-apaan sih, Joy? Itu bisa. Jadi terjemahannya kemungkinan apa-apaan sih, Joy? Kamu apaan sih, Joy? Kamu ngapain sih, Joy? Itu bisa. Jadi itu gitu loh.
Kurang lebih di konteks ini. Tapi what the hell itu nggak akan selalu artinya apa-apaan sih. Di sini tepat. Apa-apaan sih coy? Apa-apaan sih coy? Tepat terjemahannya di sini. Tapi nanti di cuplikan adegan yang lain, kalau diartikan sebagai apa-apaan malah jadi aneh gitu. Nanti kita akan lihat ya. What the hell Joy? Kamu apaan sih? Kamu apaan sih Joy? I'll stop being a wuss. I'll stop being a wuss. I'll stop itu singkatan dari I will. I will stop being a wuss. Wuss itu pengecut. Itu seorang, being itu menjadi. I will stop, saya akan berhenti. Ini terjemahan kata perkataannya. I will stop, saya akan berhenti menjadi seorang pengecut. Oke. Jadi ceritanya kan dia di ini ya, habis dirampok sama orang gitu. Makanya dia bawa senjata kemana-mana. Biar nggak terjadi kedua kalinya. If that had been a robber, If that had been a robber, I would have saved the day. I would have saved the day. I would have saved the day. Okay. If that had been a robber, I would have saved. Ini sebenarnya singkatan dari have. I would have saved the day. Cuman dicepetin gitu. If that had been a robber, I would have saved the day. Ini bentuk kalimat yang ini adalah bentuk kalimat dari conditional sentence. Bentuk ketiga. Nih. Type 3 conditional. Ini saya malas nih ngajarin masalah grammar. Nanti kalian belajar sendiri aja ya. Cari aja. Type 3 conditional itu apa sih? If clause plus main clause. If bla 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 bla. Terus ntar ada clause berikutnya bla 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 bla. Kalau if-nya bentuk past perfect. If. Ini past perfect nih. Had been. Tuh. Had been. Terus kemudian main clause-nya perfect conditional. I would have saved. Would have sama kan? Would have happen. Ini pas bentuk ketiga nih save. Oke. I would have saved. I would have happen. Ini sih contoh-contohnya ada. Nanti kalian coba googling aja apa itu. Nah di sini nih conditional sentence. Conditional sentence apa itu conditional sentence? Nanti kalian cari sendiri, pelajarin sendiri ya, gitu. Jadi nanti kalian akan melihat contohnya. Oh ini bener nih berarti nih, gitu tuh. Type 3 conditional tuh bentuknya begini. If that had been a robber, I would have saved the day. Kalau yang tadi itu, jadi itu pengandaian gitu. Kalau yang tadi itu, misalnya yang seandainya, if that had been a robber, seandainya yang barusan itu perampokan, I would have saved the day. Saya sudah menyelamatkan hari ini gitu loh. Maksudnya itu terjemahan kata per kata. Seandainya yang barusan itu perampokan, aku udah jadi penyelamatnya tuh gitu. Karena dia kan nembak kan gitu, jeger gitu. Terus kemudian ini. Lanjut lagi ya. Terus dia pistolnya nggak sengaja kepencet jeger. It's all right, everybody. 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 It is all right, everybody. Ini tidak apa-apa semuanya. Itu terjemahan kata perkataannya seperti itu. Ini tidak apa-apa semuanya. Semuanya ini tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau saya coba deh tempatin kalian ada di posisi itu. Kalau orang Indonesia posisi itu biasanya ngomong apa ya? I would have saved the day. It's all right, everybody. Oke. Saya akan menerjemahkan sebagai tenang semuanya, ini aman kok gitu. Tenang semuanya, ini aman kok gitu. Itu kalau saya ya. Kalau kalian ada di posisi itu, kalian akan terjemahkan itu menjadi apa nih? It is all right, everybody. Selain terjemahan kata per kata. Itu tidak apa-apa semuanya gitu. Kalau kita lihat di Google Translate jadi apa sih? Kita lihat ya. Taruh di Google Translate. Tidak apa-apa semuanya gitu kan. Tidak apa-apa semuanya gitu. Jadi kalau saya akan menerjemahkan itu sebagai tenang semuanya, ini aman kok gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Semoga bisa dimengerti gitu. Tadi kita belajar type 3 conditional sentence, contohnya ada di situ. Terus kemudian kita juga melihat penggunaan dari frasa kata what the hell. Artinya itu seperti apa. Dan mungkin nanti di video-video selanjutnya kita akan belajar lagi what the hell di
Cuplikan yang lain ya, yang artinya bukan apa-apaan nih, yang kalau diterjemahkan menjadi apa-apaan sih, malah salah kalau menurut saya terjemahannya gitu. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisinya dulu gitu, situasinya seperti apa, konteksnya apaan gitu. Nggak bisa main asal terjemahin aja gitu. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.